tendanya guys, pelbet guys. Setelah bersusah payah, inilah settingan playset playset dengan tenda kita. Tengah mati karena konturnya masih belum rapi tempatnya. Nah, seperti ini bro. Ini jika terjadi hujan yang sangat deras, playset 3x4 melindungi tenda utamanya itu masih kurang kencang sebenarnya. Ya, nih tuh guys, nampak depan settingan kemah kita tuh ya kan. Semoga ada hujan malam ini, tapi setelah aku ngopi nanti kayu bakar kita cukup ya, pasti cukup ini, tinggal perbaiki guys. Belum guys, kita perlu teknik guys, ke otak guys, kita perlu otak juga dan berkarya itu. Jadi akan panas sendiri guys. Kan itu guys, airnya mendidih ya kan guys. Sekarang kalau kita pikirkan adalah bagaimana mengangkatnya dari api, karena ini sebenarnya bento guys, atau kotak makan, bekal makan siang, hanya kebetulan terbuat dari aluminium steel, jadi bisa dipakai untuk masak air, merebus air. Ini sebenarnya air matang aman, yang penting dia panas ya sudah, sekaligus untuk bikin kopi dan untuk bikin mie gelas 3 itu. Karena nesting atau cooking set saya masih belum sampai, jadi saya pakai apa adanya dulu. Oke, kita akan coba angkat. Tinggal kita angkut ya kan. Gimana caranya kita angkut ini ke atas? Sudah ini guys, tinggal kita angkut. Ini suasananya guys. Kita akan usir binatang dikit. Nah, kita kunci. Jangan sampai ada binatang yang masuk. Suasana di dalamnya guys. Jadi guys, inilah penampakan gua sedang dalam tenda. Itu lampunya sementara karena kebutuhan video gue nyalain, karena dia sambil dicas pakai power bank. Seperti ini guys. Ini sebenarnya bisa untuk kita ngintip karena bisa dibuka persik lampunya kiri kanan.
selamat pagi. Jadi ini sudah pagi ya kan, kelambu yang saya buka. Tiba ya kan, apa tuh terang, pikir kebakaran. Pigmen ternyata sudah pagi 5:30. Jadi dari gangguan malam tadi tiba-tiba sudah pagi ya. Nyaman tidurnya. Lampu ini kurang bagus, kurang tahan, paling tahan cuma sekitar 3 jam. Harus pikir untuk beli lampu baru. Oke, lihat terus cari kopi ya dekat di sini di rumah orang-orang bisa beli 1 atau 2 set terdekat sekitar sini. Kecuali kita minta kopi, beberapa bubuk kopi ke tetangga atau ganti. Bodohnya oleh buru-buru kemarin, jadi cuman bawa 5 bungkus mie gelas, lalu 2 bungkus kopi cappuccino. Nah, akibatnya ini pagi-pagi dingin nggak ngopi itu, aduh. Sementara ini nggak bisa langsung angkat tendanya nih. Nah, ini nih embun mengalami kondensasi. Bagian sini itu basah tuh, dingin. Bagian outernya kata orang, karena tenda itu terbagi atas 2 bagian, outer dan inner. Outer itu yang bagian luarnya, innernya bagian dalam. Inner biasanya dalam bentuk kelambu, mesh, bahasa gaulnya itu mesh, dalam bentuk jaring-jaring kelambu. Sedangkan outer itu yang tahan airnya. Tahan air bukan berarti dia tidak bisa ngembun atau bagaimana, karena adanya namanya kondensasi itu karena bahasa Banjarnya takuhum. Jadi takuhum, jadi jelas dia akan mengalami kondensasi atau tembus gitu. Di sininya nggak basah tapi di dalamnya basah. Itu kayak orang kalau kita berkeringat di dalam baju, tiba-tiba aja seolah-olah kayak ada air yang nembus dari luar ke dalam. Itu kondensasi. Makanya perlu adanya ventilasi di dalam ini supaya apa itu namanya, tidak terjadi kondensasi tersebut. Seperti itu kawan. Jadi akan mungkin meninggalkan temanya sebentar untuk cari kopi. Oke guys, posisi kemah kalau di siang hari, nah itu bawahnya itu velvet ya kan. Jadi kalaupun hujan, sayangnya malam tadi nggak ada hujan guys, air itu tidak akan menggenang ke bawah. Masalah yang sering terjadi dengan tenda biasa itu, setahan-tahannya lantainya, kalau hujan hampir pasti itu air ngalir di bawah tenda kita, dan itu sangat tidak nyaman, mengganggu karena terasa dinginnya di punggung dan akan gelembung-gelembung di lantai dasar tenda ya kan. Kemudian kalau kenapa ini harus pakai plywood, kalau hujan deras setahan-tahannya tenda kita akan tetap terjadi yang namanya pengembunan ya kan. Sementara yang tidak hujan jadi bisa nahnya. Ini kan di sini tidak basah, tapi di sini basah. Tuh namanya pengembunan, ini outer bagian luarnya. Oleh karena itulah outer itu tidak boleh langsung bersentuhan dengan inner supaya airnya itu tidak menyerap ke situ. Itu gunanya ada rangkanya tuh guys. Nah ini guys, jadi di sini ada tempat penyimpanan satu, ini harus dibuka ya kan.
Nah itu sana outernya, ini ventilasi supaya kita bisa bernapas. Nah sebenarnya ini juga bisa dibuka supaya cuman nah ini buka full ya, buka full. Sementara kalau ini bukaan kelambunya aja. Kalau kita punya nyali yang kuat semalaman kita bisa buka gini. Sebenarnya kalau pencahayaan cukup bisa, dan ini bisa disimpan di pinggir, nggak apa-apa. Nah, itu kelambunya aja yang terbuka guys. Cuman masalahnya gua orangnya juga termasuk ya baru kalau camping, solo camping ini guys. Jadi ini ya, ini karena sementara gua cuman bawa parang ya kan, jadi seperti inilah. Nah itu senter, di sini saya letakkan HP biasanya. Ini lampu ya kan guys, tapi lampu ini kan saya matikan kalau mau tidur. Nggak bisa tidur kalau tidak dimatikan, seperti itu guys. Tuh, karena tenda ini nggak mungkin. Nah ini kalian lihat nih, ini konden namanya. Tenda ini nggak mungkin kita tinggalin karena dia masih belum kering seutuhnya, jadi harus ditunggu dulu sebelum dikemas. Kita harus yakin benar-benar dia sudah kering. Nah lihat nih, kalian lihat nih. Nah ini konden namanya. Sebenarnya playset itu ataupun tenda itu nggak boleh dipegang gini. Kalau gini dia langsung tuh. Oke, selama dia nggak dipegang, dia nggak konden, semahal-mahalnya tenda kalian pasti akan tetap kayak gini kejadiannya. Tuh, itu namanya pengembunan. Terlalu basah cuman malah kayak sini ya kan. Itu oke. Airnya sudah mendidih guys, jadi parafin bagus guys. Cuman kalau udah dinyalain dia masih nyala ya, yang nggak bisa dipadamkan, mau ditiup. Udah kita bikin kopi dulu guys. Kopi guys. Lihat kondisi tenda guys, itu masih basah ya kan, bukan kena hujan, itu embun. Gua pengen nunggu dia rada kering baru menyimpannya supaya awet guys, tapi kayaknya kalau sampai turun hujannya kan lebih parah lagi guys basahnya. Jadi gua putuskan untuk mulai membongkar tenda lebih dulu. Jadi playset biar saja, siapa tahu pada saat proses pembongkaran tenda tiba-tiba hujan, jadi gua masih bisa melanjutkan pembongkaran tenda walaupun di tengah hujan. Kayak gitu infonya guys. Jadi karena ini pertama kali pembongkaran tenda, jangan harap ada videonya guys, karena pasti ribet sekali. Oke sip, kita akan lebih bersihkan lagi guys. Itulah kenapa saya lebih memilih tenda velvet, karena posisi lahan campingnya seperti ini akan rawan merobek tenda kalau langsung di tanah dasar dari tenda guys. Itu makanya sempat berpikiran untuk hemok tuh di situ. Kalau hemok di situ cuman ya itu agak repot pasang playset, maka saya akhirnya memutuskan untuk pakai tenda velvet.